Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita perbanyak mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Seperti kita hadir pada kegiatan ini. Ini adalah salah satu nikmat, dan semoga kita tidak lupa dengan nikmat tersebut. Salawat dan salam tidak lupa semoga terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga sampai pada kita semua hingga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas sebuah pembahasan pada video ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eki Alfaza Alfianta, NIM 203111137, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2D, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. Video pembahasan ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Nashoha, AHSH, MH. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila menurut pandangan Islam. Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dan negara. Di sudut lain, negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu. Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan religiusitas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana uraian berikut. 1. Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. 2. Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. 3. Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. Selain hal-hal di atas, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari 5 silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini. 1. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun minallah yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata. Namun, dalam pandangan agama lain, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. 2. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun minal nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina minalillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'a nuqaumin ala alla ta'dilu aidilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 5-8. Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. 3. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang menegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam, dan ukhuwah insaniyah, persatuan sesama umat manusia. Dalam Al-Quran, beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang tercermin
di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ihwana wa kuntum ala syafah hufratim minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua. Ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara, sedangkan kamu di atas tepi jurang api neraka. Maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Quran surat Ali Imran ayat 103. 4. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara bermusyawarah yang didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah mudzakarah atau perbedaan pendapat dan syuro atau bermusyawarah. Dalam Al-Quran, beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikannya dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan walidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. 5. Sila kelima berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Quran dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain dan alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyata'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Berdasarkan penjelasan di atas, negara dan pemerintah yang berasaskan Pancasila tidaklah bertentangan, tetapi sejalan dengan agama Islam. Dengan demikian, tidaklah tepat kalau segolongan kecil umat masih mempertentangkan negara Pancasila dengan Al-Quran. Semoga suatu saat nanti terwujud kebersamaan antara golongan nasionalisme kebangsaan dengan golongan Islam, sehingga terwujud suatu masa ketika Pancasila bertasbih. Almarhum Zainal Abidin Ahmad, seorang pemimpin Islam yang pada akhir hayatnya mengaku jabatan rektor PTIK Jakarta, berpendapat bahwa ciri-ciri negara Islam adalah 1. Penduduk mayoritas Islam. 2. Kepala negara orang Islam. 3. Ideologi negara sejalan dan tidak bertentangan dengan Islam, sekalipun di bawah nama lain seperti Pancasila. 4. Undang-undang tidak bertentangan dengan Islam. 5. Undang-undang dasar mengandung prinsip musyawarah dan dasar-dasar demokrasi lainnya. Semua ciri yang disebut Zainal Abidin Ahmad di atas terdapat dalam negara Pancasila kita. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila lebih banyak mempunyai ciri-ciri keislaman dari negara-negara Timur Tengah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, banyak salahnya, atau perkataan yang tidak jelas atau sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.